Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Udah makan belum? Sehat. Yakin? Yakin. Kalau sudah makan berarti harus lebih semangat. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas sesuatu hal yang sifatnya penting, ya, tentang potensi diri yang lebih spesifik itu di gaya belajar. Ada yang tahu apa itu gaya belajar? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke? Gaya belajar adalah cara kita memahami suatu pelajaran mungkin dari mendengarkan ataupun melihat. Oke, terima kasih. Sepertinya belum semangat, belum begitu semangat. Untuk lebih semangat lagi, marilah kita awali dulu pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Oke, boleh dipimpin doanya ketua kelas Farhan. Silakan pimpin. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Membaca doa mulai. Membaca doa selesai. Oke, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Sebelum dimulai, ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang masuk hari ini? Alhamdulillah nih. Berarti pun untuk hari ini, untuk materi yang kami sampaikan tidak ada yang tidak dapat. Oke. Tadi secara kali lintas ibu sudah bertanya dengan teman kamu atau teman kamu sudah menjawab tentang apa itu gaya belajar. Oke, masuk ke materi. Sebelum ibu menjelaskan apa itu gaya belajar, kalian harus paham dulu tentang apa itu potensi diri. Ada yang tahu apa itu potensi? Oke, ya. Potensi diri itu kemampuan yang dimiliki individu atau kita sendiri. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu. Benar? Oke, ada lagi tambahan? Ayo. Potensi adalah kemampuan, baik itu bakat ataupun minat yang dimiliki oleh diri sendiri. Ada beda antara bakat dengan minat. Bakat itu apa? Oke. Bakat adalah yang ada di dalam diri kita sendiri, sedangkan minat itu daya tarik kita kepada sesuatu. Bakat apa yang sudah ada di dalam diri, baik secara lahiriah atau secara murni. Beda dengan minat. Kalau minat ada dorongan di diri atau ketertarikan dengan hal-hal yang lain. Kalau kalian paham tentang konsepnya, tentang potensi itu, sudah tahu membedakan mana itu bakat, mana itu minat, berarti bisa dipilih. Sekarang, selama ini mungkin kita belajar dan terus belajar, tapi kita tidak tahu atau belum tahu apa sih tentang gaya belajar. Ada yang sudah tahu apa itu gaya belajar? Ayo, tadi sudah ada teman yang mengatakan, Bu, gaya belajar tuh. Ayo. Oke, apa nak? Gaya belajar adalah sekumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran yang lebih efektif dalam mengembangkan kinerja dalam proses pembelajaran. Oke. Gaya belajar adalah sekumpulan karakteristik pribadi kumpul jadi satu yang membuat sesuatu pembelajaran menjadi lebih efektif. Dia orang tahu itu tuh cak manunian, dia maksudnya ke siko, perikato, cak sapu lidi. Tahu sapu lidi? Tahu. Kalau biar di sosok dia mencat. Kalau sudah ikat jadi satu. Bisa tidak menyapu? Bisa. Lebih efektif dalam mengembangkan kinerja dalam proses pembelajaran. Kalau kamu tahu apa itu gaya belajar kamu akan lebih fokus, tidak ngambang. Kadang ketedo, kadang guling, kadang sambil dengan musik, kadang nggak semedi. Tahu semedi? Diam-diam di dalam kamar. Paham? Oke, tahu ya berarti itu apa gaya
Pengertian kodok itu 4 atau 2. Kalau auditory belajar dengan mendengar, sama seperti kita sambil mendengar sambil melihat. Yang ketiga apa kinestetik? Lengkap. Sambil kamu nengok-nengok bisa, sambil kamu berjalan bisa, sambil kamu menyentuh juga bisa. Misal, tugas apa biasanya lebih kompleks kalau untuk mata pelajaran yang gaya belajarnya kinestetik? Prakarya. Prakarya. Bergerak tak? Entah kaki, entah tangan. Berjalan tak? Berjalan. Muter-muter. Disuruh bikin, buat menjahit. Ngambil jarumnya, tangan, kaki bergerak, ngambil alat. Terakhir, menyentuh. Sama tak menyentuh dengan melihat? Tidak. Kira-kira 1, 2, 3 mana yang lebih cocok dengan kamu? Ada kinestetik, ada auditory, ada visual. Tipe-tipe gaya belajar visual. Coba baca dulu, jangan dulu kamu komentar. 1, bicara agak cepat. Ingat visual tadi apa? Visual apa? Melihat. Kedua, aku nih rapi, tidak aku nih sudah cantik apa belum? Tidak mudah terganggu. Dia biarlah nak apa terserah. Yang penting dia mengingat yang dilihat, lebih suka membaca daripada dibaca. Untuk buku, tahu untuk buku? Dan kalau membaca tuh, aku baca niat sendiri. Membaca cepat. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Galak pidato dah? Lebih suka musik daripada seni. Galak dengar lagu, tak galak penyanyi. Punya masalah untuk mengingatkan instruksi verbal. Verbal itu apa? Verbal. Hah? Kata kerja? Lebih suka meminta bantuan orang lain untuk mengulangi. Kalau dia tidak paham, dia lebih suka orang lain bercerita dengan dia langsung. Sama halnya dengan orang, ada dua, ada suka baca novel, ada sukanya apa cuma mendengar ringkasan. Itu yang visual. Yang ketiga ada auditory. Lihat perbedaannya, suka bicara kepada diri sendiri. Ada tak yang kalau ngapal mulutnya beda ngoceh-ngoceh? Ada. Lihat, kita ambil intinya. Senang membaca dengan keras. Ya, ngapal dak baca pelan-pelan. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menulis. Kalau ada yang ngomong ketimbang disuruh menulis. Terus berbicara dalam irama yang berpola. Cak mana biasanya? Harus ada intonasi. Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada berirama dan suka dengan warna. Dia nak warna apa warna pasti dia suka. Yang ketiga, kinestetik. Baca dulu apa kinestetik, baca dulu Ibu. Tidak terlalu mudah dengan situasi keributan, belajar manipulasi dan praktek, menghafalkan cara berjalan dan berlipat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam mencerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan buku saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu.
kinestetik, audito, cak mana Bu? Itu tergantung atau dominan yang mana yang lebih besar. Dua-duanya bagus, tidak ada yang tidak bagus. Seluruhnya bagus. Tinggal bagaimana caranya kita menyikapi. Setiap gaya belajar ini ada yang positif, ada yang negatif. Kira-kira kalau negatifnya, kalau tidak suka membaca buku, kira-kira siapa? Mendengar. Tapi ada positif, ada negatif. Satu, ketika kita belajar di dalam kelas, tidak mungkin guru itu akan mencontohkan setiap hari. Pasti dia harus menyampaikan materi lewat buku. Nah, bagi kalian yang tidak suka membaca atau tidak suka mendengar, itu kalian harus cari tahu sendiri metode apa atau cara seperti apa biar kalian lebih nyaman. Ya. Oke, sudah tadi tahu tipe-tipe gaya belajar? Sudah. Bawa HP? Bawa HP. Sudah? Oke. Bawa HP-nya, hidupkan HP-nya, buka bagian aplikasi Aku Pintar. Di aplikasi Aku Pintar itu ada beragam macam tentang tes kemampuan. Ada tes emergency, ada tes gaya belajar atau tes kepribadian. Kali ini tes tentang gaya belajar. Dapat angkat yang sudah terbuka, silakan angkat. Sudah? Oke, silakan kerjakan terlebih dahulu. Silakan kerjakan. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan tipe-tipe gaya belajar lewat cak mana kamu tuh. Gak jadi? Oh, maaf, jadi ya. Ya. Sudah dapat penjelasannya, tinggal pilih mana yang lebih cocok dengan kepribadian kamu, dengan cara belajar kamu. Sudah? Oke. Satu teman udah dapat nih, udah mengerjakan. Dia lebih cocok ke visual kinestetik. Ada yang sama? Oke, ada yang sama. Sudah belum dikerjakan? Oke. Sekarang, kalau kamu sudah, ikuti screenshot-an biar untuk kalian tahu nanti di mana gaya belajar cocok dengan kamu. Buat kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ayo, dikasih waktu 1 menit untuk pindah posisi dan membentuk kelompok. Ayo, mana tadi? Kalau
kamu itu seperti apa? Misal, Bu, aku lebih suka dengan mendengarkan. Berarti saya harus lebih rajin untuk bertanya dengan teman atau lebih memperhatikan guru dalam belajar. Buat metode itu lebih nyaman. Kira-kira ada tidak manfaatnya belajar tentang gaya belajar? Atau kalau kamu sudah mengerti gaya belajar, ada tidak manfaatnya untuk kamu? Oke, silakan manfaatnya apa? Oke, Ibu minta ada perwakilan dari setiap kelompok untuk menyimpulkan materi gaya belajar hari ini. Oke, siapa yang mau duluan? Kelompok mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu minta kelompok berapa dulu? Ada saya minta, tapi yang mau, yang sukarela. Kelompok berapa dulu? Oke, kelompok 4. Berdiri lah, biar tahu kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalia Vanessa, saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu dengan gaya belajar dan potensi diri. Potensi diri adalah kemampuan seseorang yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, sedangkan gaya belajar itu yaitu cara kita mengetahui gaya belajar kita, yaitu ada 3, yaitu yang pertama visual, yang kedua auditori, dan yang ketiga kinestetik. Dan yang visual itu yaitu cara kita, gaya belajar kita dengan cara melihat. Sedangkan yang auditori yaitu cara belajar kita dengan cara mendengar. Dan yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu gaya belajar dengan cara berjalan, menyentuh, dan bergerak. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 2 ada kelompok 3. Ada kelompok berapa lagi yang bersedia? Silakan. Oke, kelompok 1 sudah menunggu dari tadi. Silakan kelompok 1. Karena boleh berdiri Farhan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan tersembunyi yang dimiliki oleh seseorang. Gaya belajar yang cocok pada diri saya yaitu gaya belajar visual. Karena gaya belajar visual menggunakan metode tatap muka, face to face, jadi lebih mudah menurut saya. Oke, lebih mudah Ya, untuk merasa pembelajaran. Oke, jadi kalau ke depannya kalau semisal sudah tahu gaya belajar itu berarti yang akan Farhan lakukan apa? Ayo, kalau tadi kan mau face to face, berarti kalau tatap muka berarti ke depannya harus lebih memperhatikan, tidak cukup untuk melihat. Berarti telinga juga harus dipergunakan dengan baik. Oke, terima kasih Farhan. Ini apa itu? Oke. Nah, tipe gaya belajar ini bukan sekedar tipe, bukan sekedar tipe gaya belajar, tapi tipe ini ketika kalian sudah mengetahui berguna untuk ke depan. Salah satunya untuk pemilihan mata pelajaran lanjutan ke tingkat kelas 11. Kenapa? Ketika mata pelajaran itu kalian pilih sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat kalian, dan sesuai dengan gaya belajar kalian, dia akan terlihat lebih baik. Kenapa? Contoh, kalau kalian cuma sekedar belajar, cuma sekedar suka dengan mendengar, berarti tidak cocok untuk yang suka dengan melihat. Misal apa, Bu? Kan kalau mendengar berarti hanya berfungsi di telinga. Dia lebih suka sejarah itu kan tidak terjun langsung ke lapangan, tapi dia hanya mendengar. Kalau dia melihat, bergerak, dan mengamati, lebih cocok karena anak IPA. Tapi tidak tutup kemungkinan antara visual, auditori, kinestetik semuanya bisa
ikut andil. Karena kenapa? Mereka saling mendukung. Tinggal lagi bagaimana caranya kalian mengasah kemampuan belajar kalian. Gaya belajar kamu itu bagus-bagus, tapi tinggal diasah. Tapi jangan pula kita ikuti kawan santai, kita ikut santai. Dapat kawan juga lebih gesit, kita tidak bisa lebih gesit. Sesuai dengan porsi bakat masing-masing. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada tidak? Oke? Oke, sebelum kita akhiri, berdiri dulu. Berdiri terlebih dahulu. Tetap di kelompok itu. Oke. Kalau ibu tepuknya satu kali, berarti ada kata-kata yes. Kalau tepuknya dua, salah. Berarti konsentrasi. Kalau tepuk satu, berarti tepuknya dua, yes. Ketiga, good. Sebutkan good. Paham? Oke. Sebulan? Tepuk satu. Jangan main tepuk. Ada yang tepuk. Paham? Paham. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. 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 Cool. Oke, apa deh? Boleh duduk mari. Oke. Inilah pembelajaran hari ini tentang gaya belajar. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga kedepannya kalian bisa belajar dengan lebih baik sesuai dengan gaya belajar kalian. Dan semoga kelak nanti di pemilihan mata kuliah sudah terarah dan sudah mapan atau tetap dengan pilihannya. Semangat dalam belajar, jangan lelah untuk belajar dan jangan lelah untuk memperbaiki diri. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga kita ketemu di minggu depan dengan materi yang lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.